Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini adalah hari yang ke-22 di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijri. Itu tandanya sekitar 7 atau 8 hari lagi kita semua akan menyambut dan bertemu dengan tamu yang sudah kita tunggu dalam waktu yang lama. Tamu istimewa yang hanya datang 1 tahun sekali. Tamu yang akan membawa penuh oleh-oleh yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi kalau bukan bulan suci Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita semua, memberikan kita semua umur yang panjang untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan juga semoga Allah menjadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dan juga lebih bermakna dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arab yang berbunyi kasratul misas tumitul ihsas, yang artinya adalah terlalu sering berinteraksi maka akan mematikan kepekaan. Kaitannya peribahasa ini dengan bulan Ramadan adalah bahwa kita semua yang hadir di masjid ini, terutama apalagi yang sudah berusia dewasa, apalagi berusia lanjut, maka pasti kita semua sudah mengalami belasan bahkan puluhan kali bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Maka tidak aneh ketika dahulu, ketika kita kecil, bulan Ramadan itu benar-benar terasa istimewa. Bulan Ramadan selalu kita tunggu-tunggu, benar-benar kita rindu dengan bulan Ramadan. Tapi lama-kelamaan seiring bertambahnya usia, setiap tahun kita pasti selalu bertemu dengan bulan Ramadan ini. Maka terkadang Ramadan terasa hambar. Ramadan terasa tidak istimewa, biasa saja. Semakin berkurang nilai keistimewaannya di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Memang demikianlah perasaan yang akan kita rasakan jika kita hanya memandang keistimewaan bulan Ramadan dari sudut pandang duniawi saja. Misalnya ketika kita hanya memandang bahwa bulan Ramadan itu istimewa karena di dalamnya ada keseruan, yaitu bisa ngabuburit sore hari bersama kawan-kawan, berburu takjil untuk berbuka. Maka jika kita memandang istimewanya Ramadan hanya itu saja, maka ketahuilah tidak selamanya itu bisa kita lakukan.
Tidak selamanya kita bisa merasakan keseruan berburu makanan, keseruan berkumpul dengan kawan-kawan. Apalagi ketika zaman COVID dahulu tidak boleh berjualan, tidak boleh keluar. Tidak tersisa bulan Ramadan kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Apalagi semakin hari kawan-kawan teman main kita semakin dewasa, semakin sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga akhirnya tidak bisa kembali berkumpul dengan kita. Maka akhirnya yang kita rasakan adalah bulan Ramadan semakin hambar di hati kita. Atau misalnya jika kita memandang bulan Ramadan itu istimewa karena di dalamnya ada kesempatan untuk mudik bagi perantau. Pulang sejenak ke kampung halaman, bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan kerabat, bertemu dengan orang tua apalagi. Maka ketahuilah, tidak selamanya itu dapat kita lakukan. Karena seiring berjalannya waktu, maka satu persatu sanak saudara kita dan kerabat kita, bahkan kita sendiri, kelak akan dipanggil menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak bisa lagi kita bertemu dengan mereka di bulan Ramadan, apalagi di hari raya Idul Fitri. Sehingga akhirnya, jika kita memandang istimewanya Ramadan hanya itu saja, Ramadan akan semakin hambar dalam hati kita setiap tahunnya. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa karena berbagai keutamaan yang sifatnya ukhrawi, bukan dunia. Jika keuntungan duniawi yang kita kejar dari Ramadan, maka tidak akan pernah kita peroleh, ataupun kita peroleh tapi tidak akan pernah merasa puas. Tapi sebaliknya, jika keuntungan ukhrawi yang menjadi tujuan kita selama bulan Ramadan ini, maka yakinlah sampai hari kiamat nanti selamanya Ramadan akan menjadi semakin istimewa setiap tahunnya di hari atau di dalam hati kita. Mengenai keistimewaan di bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya. Kata beliau, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Apa saja berkah yang ada di dalam bulan Ramadan? Beliau melanjutkan sabdanya, "Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Yang pertama adalah di bulan Ramadan, khusus di bulan ini saja, Allah mewajibkan rukun Islam yang keempat, yaitu melaksanakan saum Ramadan. Yang mana dari saum Ramadan ini ada pahala istimewa, ada pahala spesial yang Allah sediakan bagi para hamba-Nya. Di mana Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Saum itu khusus dipersembahkan untukku, sehingga aku sendiri yang akan mengganjarnya. Jika ibadah lain pahalanya ada hitungan-hitungan yang ketat, 27 kali lipat, 700 kali lipat misalnya, maka saum tidak seperti itu. Hanya Allah yang tahu berapa banyaknya pahala yang akan diperoleh oleh seorang shaim atau orang yang saum. Tapi ketahuilah, pahala yang Allah sediakan benar-benar sangat besar. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah tuftahu fihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat lain, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Apa maksudnya? Allah melipat gandakan berbagai macam pahala yang kita peroleh dari amalan-amalan yang kita lakukan. Maka dari keistimewaan yang pertama dan kedua ini, diharapkan setiap muslim semakin termotivasi untuk memperbanyak ibadah. Menjaga ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, sudah pasti saum Ramadan, dan juga memperbanyak ibadah-ibadah sunat lainnya. Sehingga mudah-mudahan dengan pahala yang dikumpulkan selama 1 bulan ini bisa menjadi tabungan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadisnya keistimewaan yang ketiga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka pun akan ditutup. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah benar-benar akan menerima berbagai macam taubat yang dipanjatkan oleh seorang hamba dari dosa-dosanya sebesar apapun dosa yang dia lakukan selama hidup. Semuanya dosa-dosanya akan benar-benar dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah wa tughallu fihi maradatus syayatin. Pada bulan Ramadan juga akan diikat, akan dirantai, akan dibelenggu pemuka-pemuka setan. Maksudnya adalah setan-setan yang memiliki pengalaman menggoda manusia paling hebat, memiliki jabatan paling tinggi, maka mereka semua akan diikat oleh Allah, disimpan di tempat yang tidak kita ketahui. Melalui keistimewaan yang ketiga dan keempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin setiap muslim selain memperbanyak amal sholih juga berusaha untuk bertaubat dari segala maksiatnya. Setelah maksiatnya dia tinggalkan, kemudian dosanya sudah dihapus oleh Allah, maka Allah pun berharap dia bisa menjaga dirinya, menjauhi perbuatan maksiat yang telah ia lakukan maupun maksiat-maksiat yang lainnya yang mungkin ia lakukan di dalam hidupnya. Dilatih dirinya untuk meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Kemudian yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lillah, demi Allah, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan tersebut ada satu malam yang pahala ibadahnya jauh lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. Apa malam itu? Apalagi kalau bukan Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim, kata Nabi. Siapa orang yang terhalang untuk melaksanakan banyak ibadah pada malam tersebut, maka dia sungguh telah terhalang dari seluruh kebaikan selama bulan Ramadan. Maka inilah 5 fasilitas yang telah Allah berikan bagi kita untuk semakin mempertebal amal soleh kita dan juga semakin menipiskan bahkan menghapus amal-amal buruk kita selama bulan Ramadan nanti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar bulan Ramadan dari tahun ke tahunnya benar-benar memiliki nilai di dalam hati kita, maka cara yang paling mudah adalah buatlah sebuah tantangan bagi diri kita. Buatlah sebuah target dalam ibadah. Jika bulan Ramadan tahun lalu saumnya masih bercampur dengan berbagai macam hal-hal yang bisa mengurangi pahala saum, masih sering emosi, masih sering berkata kotor, menggibahi orang lain, maka buatlah tantangan. Kalau bisa tahun ini saumnya sambil menahan emosi. Tahun depannya kalau bisa saumnya ditambah sambil menahan emosi dan juga kata-kata yang kotor, kata-kata yang gak sah. Terus seperti itu sampai kita sampai pada derajat saum kita benar-benar sempurna dari pembatal-pembatal pahala ya. Kemudian yang tahun lalu tarawehnya hanya dapat 10 malam saja. Buatlah target, kalau bisa saya tahun ini dapat 20 malam. Tahun depannya tambah lagi 25 sampai kita bisa melaksanakan tarawih full selama 30 malam di bulan Ramadan. Begitupun yang tilawahnya. Tilawah Al-Qur'annya tahun lalu hanya dapat 1 juz, tambah lagi. Mudah-mudahan tahun ini 2 juz terus sampai pada akhirnya kita mampu untuk menghatamkan 30 juz Al-Qur'an dalam waktu 1 bulan Ramadan. Begitupun sedekahnya, berzikirnya, dan lain sebagainya. Tantang diri kita untuk semakin menambah kualitas Ramadan kita. Ketika kita sudah bisa menantang diri kita sendiri dengan perbuatan semacam itu, rasakanlah. Bulan Ramadan dari tahun ke tahunnya tidak akan hambar. Bulan Ramadan dari tahun ke tahunnya akan semakin memiliki nilai yang berkesan dalam hati kita. Bahkan kita akan semakin rindu dengan Ramadan yang akan datang berikutnya. Kemudian kita pun akan merasa hidup kita akan semakin mendapatkan berkah yang Allah janjikan yang ada di bulan Ramadan ini.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para jamaah sekalian dan juga mudah-mudahan menjadi amal jariyah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma kfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah.